Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. 857-858. Altar. Bab 857. Mendesis. Lengkungan itu seperti memotong melon dan sayuran, dengan mudah menusuk tubuh kelima hantu, menghirup banyak kabut darah. Raungan tragis dari 5 hantu mengikuti, dan segera menghilang. Saya melihat busur listrik berkedip, dan semua kabut darah menghilang dengan cepat dan menghilang. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, 5 roh jahat langsung dibunuh oleh Yuyang Baojing, dan patung batu itu runtuh. Tanda rune di tanah terang dan gelap, dan setelah berkedip beberapa kali, secara bertahap runtuh dan mati. Wajah cantik Selin Hua memucat, dan dia memandang Landen Sen dengan mata yang luar biasa. Landen Sen baru saja mengeluarkan cermin, dan semburan petir putih, dia bisa dengan mudah membunuh 5 roh jahat yang begitu menakjubkan. Itu adalah keterampilan ajaib, Selin Hua tidak bisa membayangkan metode Landen Sen. Pria ini terlalu abnormal, bukan? Ketika berhadapan dengan Yuan Hai sebelumnya, dia tiba-tiba menjadi monster setengah manusia dan setengah naga, keahliannya melonjak, dan dia membunuh Yuan Hai dalam satu gerakan. Selin Hua tiba-tiba merasa bahwa Landen Sen sedikit tak terduga. Fa Jiang juga berlama-lama, terengah-engah. Bagaimanapun, dia hanya berada di puncak kultivasinya, dan penindasan yang dibawa oleh kelima hantu itu terlalu kuat. Landen Sen menunjukkan Yuyang Baojing, yang satu untuk mengurangi masalah, dan yang lain adalah mempertimbangkan bahwa jika ada harta penting di atas meja, Landen Sen tidak ingin berpisah dengan Selin Hua. Untuk membunuh 5 hantu secara instan, kredit itu secara alami adalah miliknya, dan jauh lebih mudah untuk menghilangkan harta karun itu. 5 patung hantu di sekitar meja upeti di aula runtuh, Landen Sen tidak melonggarkan kewaspadaannya dan melihat sekeliling dengan matanya. Untuk menghindari ancaman, Landen Sen masih mengeluarkan boneka mumi dari tas penyimpanan, mengguncang jam mayat, dan memberikan perintah sederhana. Boneka mumi segera berjalan menuju meja gong. Selin Hua terkejut lagi, Landen Sen bahkan punya boneka yang dikabarkan. Bukankah boneka sudah lama hilang? Mayatnya sudah berjalan ke meja upeti dan menelurkan meja upeti. Sepertinya tidak ada ancaman. Setelah memastikan bahwa dia aman, Landen Sen berjalan perlahan menuju meja gong. Akhirnya, dia melihat tulisan tangan dari tugu peringatan diabadikan di atas meja upeti, dengan 7 karakter emas tertulis di atasnya, keturunan dari Lord Palace dari Tianluo Palace. Istana Tianluo. Landen Sen terkejut sejenak, dan kemudian dia terkejut. Landen Sen juga telah melihat istilah Istana Tianluo di loteng aula samping di alam misterius hutan hantu yang berkabut. Saya ingat bahwa ketika dia mendapatkan pedang burung naga, ada paragraf yang tertulis di dalam kotak di mana pedang itu disembunyikan. Pedang ini bernama Naga Sparrow. Ini adalah artefak suci pertama yang diberikan oleh Istana Tianluo ketika penatua itu menerobos dunia maya. Ini adalah iblis yang kuat yang pengrajin ahli mengumpulkan batu mika ribuan tahun, dilengkapi dengan 2 tetes naga bertanduk emas dan merak tricolor. Itu ditempa dari darah binatang buas dan ditempatkan di sini sebagai harta. Jika seseorang membawanya pergi pada generasi mendatang, tolong perlakukan hal ini dengan baik. Kata-kata itu dapat menunjukkan bahwa penguasa hutan hantu berkabut adalah salah satu penatua, Istana Tianluo, dan basis budidayanya selama periode Nirvana. Landen Sen belajar sesuatu dari buku-buku yang diberikan Rose kepadanya. Dia tahu bahwa Lin Hai Tianshan tidak memiliki sekte Istana Tianluo, dan tidak ada penguasa Nirvana. Karena itu, Landen Sen tidak punya berita tentang Istana Tianluo ini. Landen Sen bahkan lebih bingung oleh keturunan raja penguasa Istana Tianluo. Ada poin lain bahwa Landen Sen juga sangat bingung, mengapa orang-orang dari Istana Tianluo datang ke tempat-tempat seperti dunia. Ada terlalu banyak hal untuk dipecahkan, dan Landen Sen tidak terlalu memikirkannya, matanya beralih ke kotak giok di samping meja upeti. Buka kotak giok, di dalamnya adalah unicorn emas dengan cahaya neon yang berkilauan. Landen Sen sedikit terkejut, dia melihat lebih dekat pada benda ini. Permukaan unicorn dikelilingi oleh lapisan streamer emas muda, dan Anda dapat secara samar-samar melihat simbol dan pola yang terukir padat di ujung sudut, yang sangat kecil.
Simbol dan dekorasi ini agak mirip formasi, sangat misterius. Landon Sen tidak bisa menilai apa itu unicorn emas ini. Dia selalu merasa itu adalah perangkat awal untuk beberapa formasi, produk yang mirip dengan kunci. Landon Sen mencoba menyuntikkan energi sejati ke dalam unicorn emas, tetapi unicorn tidak merespons. Pada dasarnya yakin bahwa benda ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Akibatnya, Landon Sen sedikit tidak bahagia. Unicorn emas yang tidak tahu apa gunanya terlalu hambar. Lagi pula itu tidak berguna, Landon Sen dengan murah hati melemparkan unicorn emas di tangannya ke Selin Hua untuk melihatnya. Apakah kamu tahu apa ini? Landon Sen bertanya padanya. Setelah Selin Hua melirik, wajahnya yang cantik menunjukkan beberapa warna aneh, dan dia melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak tahu. Oke. Landon Sen ingin kembali ke unicorn emas lagi, merasa sedikit kecewa, tetapi masih mengemasnya dalam kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ini pasti tidak biasa jika dapat ditempatkan di meja upeti. Mungkin Anda dapat menemukan fungsinya di masa depan. Pada dasarnya tidak ada ancaman di lobi di lantai 1, ada langkah di sisi kanan lobi menuju lantai 2. Ada juga plakat menggantung di atas tangga dengan 3 karakter emas, Ghost Nightmare, terukir di atasnya. Nama, mimpi buruk hantu, agak membuat Selin Hua dan Fa Jiang gemetar, tetapi Landon Sen diam-diam bahagia. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa bahkan jika ada bahaya di lantai atas, itu pada dasarnya disebabkan oleh hantu. Dengan Yu Yang Baojing di tangan, tidak perlu khawatir tentang ancaman apapun. Landon Sen tampak tenang dan berjalan menaiki tangga. Melihat pria itu sangat berani, Selin Hua mengertakkan gigi dan mengikuti. Fa Jiang juga berjalan. Istana hanya memiliki 2 lantai, dan lantai kedua mirip dengan lantai pertama, tetapi jauh lebih tinggi dari lantai pertama. Lantai kedua juga lebih indah dari lantai 1. Tanah dan dindingnya dilapisi batu bata putih yang terang dan transparan, yang sangat halus. Landon Sen membawa senter ke sekitarnya, dan daerah sekitarnya kosong, tetapi sebuah bangunan di daerah pusat sangat mencolok. Lantai kedua ini ternyata adalah altar. Altar berdiri di tengah lantai 2. Pilar batu pirus tinggi berdiri di 4 sudut timur, barat, selatan, dan utara, langsung terhubung ke atap. Setiap pilar diukir dengan rune emas lebat, yang dapat dilihat dari jarak jauh. Di tengah-tengah mezbah berdiri sebuah patung, seorang pria muda berjubah dengan cincin emas di tangannya. Patung ini persis sama dengan halaman naskah yang dilihat Landon Sen di keluarga Swartz sebelumnya, kecuali bahwa patung di depannya lengkap, dan setengah dari halaman naskah hilang. Landon Sen sangat bersemangat, cincin emas di tangan patung itu adalah salah satu dari cincin tulang 9 warna yang kemungkinan. Tentu saja, dia tidak sebodoh itu sehingga dia berlari untuk mendapatkan cincin itu. Karena Landon Sen melihat patung lain tepat di depan altar. Itu adalah banteng berukuran sekitar 5 meter, dengan 3 ekor dan 2 taring besar. Patung banteng, seperti binatang penjaga, menjaga altar. Di bawah kaki patung banteng, ada juga tanda rune yang padat seperti lapisan. Jangan berjalan-jalan secara acak, aku akan pergi dan melihat sendiri, kata Landon Sen kepada Fa Jiang dan Selin Hua. Bab 858, Golden Bone Ring. Oke. Brother Sen, Anda harus berhati-hati. Fa Jiang berkeringat di dahinya, benar-benar mengagumi keberanian Landon Sen. Selin Hua tidak keberatan, dan berdiri dengan patuh di samping. Landon Sen memegang cermin Yu Yang di tangannya dan perlahan melangkah maju. Benar saja, itu mungkin merasakan napas orang asing, dan tanda di kaki patung banteng tiba-tiba menyala, dan gelombang besar darah menyelimuti banteng itu. Keping-keping batu pada mayat sapi bertanduk emas berangsur-angsur runtuh, 2 tanduk emas besar dan melengkung keluar dari cangkang, dengan kulit yang mengerikan, dan 2 api hijau tiba-tiba muncul di rongga mata berlubang. Mantel sapi mayat hitam pekat, dan seluruh tubuh masih berasap, memancarkan ki mayat, dan bau busuk tidak menyenangkan. Mengaum. Raungan rendah yang dahsyat mengguncang langit, dan aura yang sangat ganas membuat udara sedikit mengeras. Oh! Ini adalah hantu di tingkat dunia virtual. Selin Hua berseru dengan wajah pucat. Fa Jiang bahkan lebih tak tertahankan di hadapan paksaan yang tak tertandingi ini, kakinya terasa lemas, tidak mampu menahan tekanan dan duduk di tanah. Landon Sen sedikit ketakutan,
Meskipun sapi jantan bertanduk emas ini jauh lebih kecil daripada ular tulang, napasnya tidak lebih lemah dari ular tulang. Sapi mayat bertanduk emas itu meraung marah, dan berlari ke arah Landen Sen, kecepatannya sangat keterlaluan. Landen Sen menggenggam cermin harta karun Yuyang dan mengambil gambar sapi jenazah. Retak. Mungkin Yuyang Leijing dilahirkan untuk menjadi musuh hantu, reaksi Baojing sangat keras, dan sejumlah besar kilat putih dilepaskan dalam sekejap, seperti mulut besar, menelan sapi jenazah. Sejumlah besar busur listrik bergegas keluar, dan sapi jenazah menjerit dan meraung, mendesis banyak gas putih di tubuhnya. Mungkin itu karena mayat sapi bertanduk emas jauh lebih kuat dari hantu biasa, dan itu sebenarnya bisa bertahan 2 detik. Namun, 2 detik kemudian, mayat sapi itu masih berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Ancamannya terangkat, dan Landen Sen menghela nafas lega. Panggilan. Selin Hua menghela nafas lega, hantu tingkat virtual yang baru saja muncul, hampir membuatnya ketakutan. Namun, cermin Landen Sen dapat dengan mudah membunuh bahkan hantu tingkat Void Realm, yang membuatnya sedikit sulit diterima. Apakah hal ini terlalu buruk? Harta karun di tubuh Landen Sen tidak ada habisnya, membuat Selin Hua cemburu. Setelah membunuh sapi jenazah, Landen Sen mengendalikan boneka mumi untuk berjalan menuju pusat altar. Tidak ada ancaman sampai ke patung itu. Sangat disayangkan bahwa Landen Sen tidak bisa mengendalikan segala sesuatu tentang mayat ini. Dia hanya bisa memberinya perintah sederhana, seperti kemana harus pergi dan siapa yang harus dibunuh. Tidak bisa membiarkan mumi melakukan gerakan halus melepas cincin dari tangan patung. Meskipun Landen Sen merasa sedikit aneh, dia hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk berjalan menuju patung di tengah altar. Untuk jaga-jaga, dia menggantung cermin harta karun Yuyang di dadanya. Menginjak tangga altar, Landen Sen berjalan ke tengah 4 pilar batu dan mendekati patung itu. Ketika saya hendak melepas cincin emas di jari patung. Tonjolan abnormal. Tanda pada permukaan 4 pilar safir memancarkan darah yang mempesona, seolah-olah mereka telah memicu pembatasan. Ekspresi Landen Sen berubah drastis. Dia ingin keluar, tetapi terhalang oleh tirai abu-abu terang. Saya melihat awan merah besar yang menempel di atas kepala patung. Awan merah itu berjatuhan, dan satu demi satu hantu merah cerah dengan mulut lebar dan taring merangkak keluar darinya, dan sejumlah besar hantu mengerikan bergegas menuju Landen Sen. Bahkan, sesekali, kepala hantu besar muncul, dan nafasnya dekat dengan dunia virtual. Sejumlah besar busur listrik dipancarkan dari cermin harta karun Yuyang di dada Landen Sen, membunuh semua hantu yang datang, tetapi hantu terus muncul dari awan merah. Hei! Bai Lei di cermin harta karun juga terus dilepaskan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Bai Lei membunuh ratusan roh jahat secara berturut-turut. Tetapi roh-roh jahat tidak bisa membunuh mereka semua, dan setelah membunuh satu, yang lain keluar. Setelah jalan buntu sekitar 1 menit, Hong Yun secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Bai Lei masih dibebaskan, tetapi Landen Sen merasa sangat tidak berdasar di hatinya. Dia tidak tahu apakah Bai Lei akan habis. Guntur putih di cermin harta karun Yuyang tampaknya tidak ada habisnya, tetapi Landen Sen tahu bahwa ada batasan jumlah guntur putih. Karena terakhir kali dia keluar dari hutan hantu berkabut, itu mungkin karena perjalanan ke dunia rahasia mengkonsumsi terlalu banyak matahari batu giok dan guntur putih, dan cermin yang berharga menjadi suram. Namun, setelah periode waktu tertentu, kecerahan permukaan Baojing kembali normal. Oleh karena itu, Landen Sen dapat menilai bahwa Bai Lei di cermin harta dalam jumlah terbatas, tetapi setelah rilis, dia harus perlahan memulihkan diri untuk jangka waktu sebelum dia dapat pulih kembali. Roh-roh jahat di awan merah itu tampaknya berjumlah ribuan, dan jumlahnya terlalu menakutkan. Setelah kebuntuan selama 3 menit, awan merah itu runtuh dan menghilang. Retak. 4 pilar batu besar retak di permukaan dan tiba-tiba runtuh. Mungkin karena Yuyang Baojing Landen Sen membunuh semua hantu yang dipenjara dalam formasi altar dalam satu nafas, menyebabkan formasi runtuh secara langsung. Landen Sen tersentak, merasa seperti orang yang selamat. Kali ini, dia sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Yuyang Baojing. Jika Baojing gagal, dia akan sengsara. Melihat cermin harta karun Yuyang di tangannya,
Permukaan cermin itu bahkan lebih suram dari sebelumnya, dan sepertinya Bailey benar-benar hampir kelelahan. Landon Sen tidak pernah bermimpi bahwa sejumlah besar hantu benar-benar dipenjara dalam formasi ini. Ribuan hantu, masing-masing sangat kuat, bahkan ada 4 atau 5 hantu di dunia maya. Tem ini benar-benar dapat membunuh sekte besar di Linhai Tianshan. Landon Sen merasa bahwa bahkan jika Master Void Realm melangkah ke dalamnya, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Untuk membuat susunan pembunuhan yang mengerikan seperti ini, keturunan Tuan Istana Tianluo ini seharusnya tidak lebih lemah dari penguasa hutan hantu berkabut, mungkin juga seorang biksu nirvana. Keduanya sangat menyukai hantu, sepertinya orang-orang di Istana Tianluo juga memiliki hubungan dekat dengan hantu ketika mereka berlatih. Saudaraku Sen, apakah kamu baik-baik saja? Melihat tirai tipis membentang dan Landon Sen masih utuh, Faji yang akhirnya menghela nafas lega. Suara sejumlah besar hantu dan serigala di altar tadi benar-benar menyeramkan. Lupakan. Keberuntungan mengatakan padamu, Selin Hua berkata dengan rasa takut yang masih ada, tidak bisa tidak melihat Landon Sen lagi. Dia jelas merasa bahwa hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan aura besar muncul di pilar batu, tetapi mereka semua tampaknya telah dibunuh oleh cermin berharga Landon Sen. Landon Sen juga merasa seperti mimpi, formasi ini terlalu mengerikan, tetapi dia dihancurkan oleh Yuyang Mirror sendiri, yang memang agak dramatis. Tanpa ragu, Landon Sen melepas cincin emas dari jari patung itu. Bentuk cincin itu sangat sederhana, seperti cincin emas biasa, tetapi Landon Sen sangat bersemangat. Gaya ini benar-benar cincin tulang 9 warna. Landon Sen hendak meletakkan cincin itu di dalam sebuah kotak batu giok. Siapa yang tahu bahwa cincin tulang hitam di jari manis kanannya tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya abu-abu yang berdenyut. Segera, cincin tulang emas di tangannya tampak beresonansi, memancarkan cahaya keemasan, yang sangat menyilaukan. Apa? Selin Hua terkejut. Saat berikutnya, saya melihat cincin tulang emas di tangan Landon Sen seolah-olah itu memiliki perasaan, menyelinap ke jari telunjuk kanan Landon Sen. Sialan. Landon Sen tercengang. Dia awalnya ingin meninggalkan cincin tulang emas ini dengan Rose, tetapi dia tidak berharap itu masuk ke tangannya secara otomatis.